Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayati, mahasiswa PBG dalam jabatan LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 226101140895 akan melaksanakan praktik pembelajaran langsung di SMK Negeri 1 Singgahan dengan materi peran dan kedudukan warga negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah bisa disiapkan dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Maka semuanya silakan berdiri. Untuk yang menjadi giliran dirijen hari ini siapa? Silakan ke depan. Silakan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 jatuh pada ketukan pertama. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tak hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Baik ya, sebelum Bu Ina memulai pembelajaran, maka di sini Bu Ina akan absensi dulu. Kira-kira ada yang tidak masuk? Ada. Baik ya, saya absen dulu. 10 AK 2. Imro'atus Sholihah, Indah Saputri, M. Aldi ini anak putra kemarin sedang ada acara. Ya. Melani Abelia, Melisa, Mirnawati, sakit. Sudah izin ke wali kelasnya ya? Sudah, baik, saya lanjutkan. Muniratul Fitria. Oke, baik ya, semoga yang hari ini sakit bisa segera sembuh dan bisa masuk kembali untuk KPF. Baik, ada beberapa temanmu yang tidak masuk. Kira-kira yang di sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Jadi keadaan sehat itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran kita. Apabila diri kita sehat, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul motivasi belajar yang tinggi ya. Maka kita sebisa mungkin harus bisa untuk menjaga kesehatan kita, gitu ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materi yang kita lanjutkan dari minggu yang kemarin ya. Sebentar, ini Bu Ina buka dulu presentasinya. Materi kita hari ini adalah tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia ya. Di mana peran dan kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia ini sangat penting ya, sangat penting bagi negara kita sendiri. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, masih ingatkah kalian tentang materi kita minggu yang lalu? Masih. Oke. Kira-kira tentang apa? Ya, oke. Hak-hak dan kewajiban warga negara ya. Jadi ini sambil kita mengingat materi yang lalu supaya kalian tidak lupa untuk menginjak materi yang saat ini ya. Jadi hak dan kewajiban itu harus kita miliki. Kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan apa? Sama halnya ketika kamu sekolah. Kamu sekolah di SMK Negeri 1 Singgahan ini, hakmu apa? Yaitu kamu berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak. Termasuk di dalamnya pemberian seragam yang layak untuk dipakai, pelaksanaan KBM, ruang kelas yang memadai, itu adalah hak kalian. Nah, kewajiban kalian apa?
Yaitu adalah kamu wajib untuk menjalankan tugas kamu sebagai seorang pelajar. Itulah sedikit tentang hak dan kewajiban kita ya. Yang dimana materi itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang kita masuk materi yang selanjutnya. Di mana materi kita adalah tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Yang setelah kalian selesai dalam pembelajaran ini, tujuannya apa? Yaitu kalian bisa diharapkan untuk mampu menguraikan peran dan kedudukan warga negara Indonesia. Perannya kita sebagai warga negara itu apa? Kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia itu apa? Itulah yang kita pelajari hari ini. Siap kira-kira? Siap, oke, terima kasih ya. Kemudian setelahnya, daripada tujuan pembelajaran itu andai kata kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan itu semua, maka karakter yang diinginkan dari adanya pembelajaran ini adalah kreatif. Ya, diminta kalian untuk bisa menjadi seorang pelajar yang kreatif. Kemudian selanjutnya adalah mampu atau bisa bergotong royong. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini adalah karakter yang diinginkan dari adanya pembelajaran kita pagi ini. Ya, baik. Yang pertama, silahkan dicermati yang di depan sambil mendengarkan Bu Ina juga. Ya, bahwa pengertian daripada penduduk. Jadi yang kita bahas hari ini itu apa Bu? 1. Penduduk, bukan penduduk, warga negara, non atau bukan warga negara. Materi yang selanjutnya nanti kita bahas lewat diskusi kelompok. Seperti itu ya. Jadi penduduk dikatakan sebagai penduduk warga negara Indonesia itu apabila sudah menetap di negara Indonesia dalam waktu tertentu. Bu, di sini saya tuliskan, Bu, apakah ketika ada seorang wisatawan berkunjung di tempat wisata di salah satu daerah di Indonesia, itu bisa kita sebut sebagai penduduk? Bisa atau tidak kira-kira? Tidak, karena yang namanya wisatawan maka berkunjung hanya bertujuan untuk berlibur atau berwisata, seperti itu. Maka tidak bisa disebut sebagai seorang penduduk. Sama halnya ketika ada warga negara asing yang datang ke Indonesia hanya untuk melaksanakan tugas kedinasan, maka juga tidak bisa disebut sebagai penduduk ya. Pengertiannya silakan diperhatikan di sini. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara, berarti kalau kita berarti di Indonesia, dan tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Itu namanya adalah penduduk. Jadi kalau kamu, saya contohkan kelas kita ya, kelas real 10 AK2 ini, kalau sampean menjadi warga atau penduduknya AK2, maka sampean harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada di kelas kalian. Seperti itu. Itu hanya contoh kecilnya ya. Jadi kalau penduduk adalah sama. Kalau kita sebagai penduduk negara Indonesia, maka kita harus patuh dan tunduk terhadap pemerintahan yang berlaku. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah tentang pengertian warga negara. Di mana warga negara di Yunani itu bahasanya, jangan kaget kalau ada kata-kata seperti ini. Ini secara citizenship ya, kewarganegaraan, bukan netizen ya. Pengertian warga negara menurut bahasa Yunani itu penyebutannya disebut dengan civic ya, civic. Kemudian berdasarkan bahasa Latin maka bahasanya adalah civicus ya. Kemudian ini ada beberapa tokoh yang saya terangkan juga di sini ya. Ini ada tokoh pertama yang mengatakan bahwa warga negara itu apa? Yaitu anggota negara yang memiliki kedudukan dan kedudukannya di mana di sini adalah tentang hak dan kewajiban terhadap negaranya. Kemudian pengertian yang kedua adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunannya,
tempat kelahirannya, dan mempunyai kewajiban dan hak yang penuh terhadap negara kita. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari berbagai versi tadi, maka diambillah kesimpulan di sini bahwa warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik, ya. Ada hubungan timbal balik atau check and balance terhadap negara itu sendiri. Sampai sebagai warga negara Indonesia, maka kamu punya hak terhadap Indonesia, ya. Hakmu apa? Ya, sama sebagai warga negara Indonesia berhak hidup dan sebagainya. Itu semuanya sudah diatur di dalam undang-undang, ya. Kemudian kewajibanmu apa terhadap negara ini? Yaitu salah satunya adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian yang menjadi pembahasan di sini adalah ini, saya lanjutkan. Apabila seseorang, ya, bisa warga negara asing bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia apabila mereka berada di negara Indonesia atau mendiami wilayah Indonesia selama kurang lebih 5 tahun secara berturut-turut atau menetap di Indonesia. Itu baru mereka bisa mengurus status kewarganegaraannya. Tapi andai kata dia kok pulang pergi bolak-balik antara negaranya sendiri dengan Indonesia, tapi dalam waktu selama 10 tahun tidak berurutan, itu juga bisa mengurus kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Itu semuanya sudah diatur. Lebih lengkapnya nanti kita bahas bersama dengan anggota kelompok kalian. Seperti itu, ya. Kemudian ini ada bukan warga negara. Dikatakan bukan warga negara apabila seseorang bukan merupakan anggota dari wilayah negara Indonesia yang kemudian memiliki status kewarganegaraan asli atau keturunan asing. Nanti di situ bagaimana Bu untuk memperoleh status kewarganegaraan? Itu nanti akan terbahas, akan ada di kedudukan warga negara Indonesia. Kalau kalian semuanya, adakah yang berketurunan dari negara lain luar Indonesia? Tidak, maka secara otomatis karena ayah kamu, ibu kamu adalah keturunan asli orang Indonesia, maka kalian semuanya berstatus kewarganegaraan negara Indonesia. Andai kata ayahmu dari Kanada, ibumu dari mana Indonesia. Kemudian di Indonesia karena menganut azas yang berbeda dengan yang di Kanada, maka kamu bisa memiliki 2 kewarganegaraan. Bisa ikut ayahmu karena ayah kamu adalah orang Kanada, yang statusnya di sini adalah azas keturunan, bisa menganut azas yang kamu sebagai warga negara Indonesia. Itu semuanya akan terbahas setelah ini. Kemudian kapan Bu seseorang bisa memperoleh status kewarganegaraannya, yaitu setelah mereka berusia 18 tahun. Maka di situ dibuktikan dengan dimilikinya sebuah KTP. Sudahkah punya kalian? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Jadi perolehan KTP salah satu fungsinya adalah itu. Untuk mengetahui bahwa kalian adalah sebagai warga negara Indonesia yang sah, yang kemudian dicantumkan dengan dimilikinya KTP. Bisa dipahami? Bisa. Penduduk, bukan penduduk warga negara dan bukan warga negara, bisa dipahami ya? Oke, baik, terima kasih. Kemudian setelah ini, ya, maka materi dilanjutkan dengan cara apa? Diskusi. Kalian sudah membawa buku paket? Sudah, baik, terima kasih ya. Kalian ternyata anak yang rajin. Baik. Oke. Kemudian ini adalah peran dan kedudukannya. Ini, ya, silahkan dibahas bersama dengan anggota kelompok kalian. Yang ini Bu Ina sudah membawa beberapa nomor undian. Silahkan nanti kalian ambil satu persatu, ya. Setelah kalian mengambil nomor undian ini, maka silahkan duduk sesuai dengan anggota kelompok kalian. Bisa dipahami? Langsung aja, nanti kelompok 1 bisa duduk sebelah sana.
Oke, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di sebelah sini, kelompok 4-nya di sana. Biar nanti tidak terlalu sempit tempatnya, ya. Bisa dibantu untuk mengambil ini, Mbak, silakan. Yang lainnya dibagikan ke sebelah sana, Bina yang sebelah sini. Silakan ambil. Amen. Ini, Mbak. Udah, nih. Oh, udah. Ini. Sudah cukup? Baik ya, ini masih ada sisa karena memang tadi ada beberapa yang tidak masuk ya. Setelah kalian membuka nomor undian itu, maka silakan duduk sesuai anggota kelompok bersama dengan anggota kelompok kalian. Bisa dipahami? Oke, silakan duduk sesuai dengan anggota kelompok kalian. Dibuka. Nomor undiannya dibuka, silakan duduk sesuai dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Kamu kelompok berapa? Kelompok 4 berarti duduknya sebelah sana. Bagaimana? Silakan. Kelompok 4 sebelah sana, kelompok 3-nya di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 1 sebelah sana. Biar merata tempatnya. Sudah ya? Di sini sudah. Sekarang saya bagi ya, kira-kira kelompok 1 bertugas untuk apa, kelompok 2 apa, 3 apa, sampai dengan ke-4 ya. Saya tuliskan di depan, pertanyaannya nanti seperti apa, silakan diperhatikan, dibahas bersama dengan anggota kelompok. Oke, untuk kelompok 1 mana angkat tangan kelompok 1? Ya. Baik, silakan di situ dikerjakan tentang pewarganegaraan. Bagaimana cara seseorang memperoleh kewarganegaraan? Bagaimanakah atau apakah status kewarganegaraan seseorang itu bisa dihapuskan atau dihilangkan? Itu terbahas ya. Maka silakan dibahas secara tuntas bersama anggota kelompok, ya, bagi tugas yang adil. Kemudian kelompok 2, angkat tangan. Baik ya. Maka di sini silakan dipelajari tentang azas-azas kewarganegaraan. Boleh kalian menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada di HP kamu, ya. Kamu ada PowerPoint di situ, silahkan gunakan. Mau pakai Canva silahkan, mau pakai WPS Office yang lainnya silahkan. Atau mungkin kamu ada kertas, silahkan dibuat poster di situ. Terserah sekreativitas kalian. Tetapi sebelumnya silahkan dibahas dulu bersama anggota kelompok, gitu ya. Baik. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 3, oke. Silakan di situ bahas tentang peran warga negara Indonesia. Karena di sini banyak bidang ya, ada bidang politik, ada bidang keamanan, ada bidang ekonomi, ada bidang pertahanan. Ini masuk di sini. Maka kelompok 3 silahkan kalian memilih di antara 3 ini, kamu pilih yang mana. Sama halnya dengan kelompok 4 ya. Ada bidangnya macam-macam di situ, silahkan sambil dibuka buku paketnya. Ya, ada pertahanan dan keamanan negara, ada sosial budaya, ada ekonomi, ada politik. Maka untuk kelompok 3 dan 4 pilih salah satu. Peran warga negara Indonesia di berbagai bidang, tapi pilih salah satu. Satu kelompok untuk kelompok 3, satu kelompok untuk kelompok 4. Bisa dipahami? Bisa. Nanti setelah kalian selesai diskusi, maka kalian akan ada waktu untuk presentasi. Dan Bu Ina sudah menyiapkan satu reward untuk kalian sebagai kelompok terbaik, ya. Maka silakan berlomba-lomba untuk menjadikan diskusi ini diskusi yang aktif, komunikatif, dan menghasilkan presentasi yang bagus. Bisa kira-kira? Oke, luar biasa. Sudah, silakan dikerjakan sesuai dengan pembagian materi tersebut. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya pada Bu Ina ya. Bagian apa ini kelompok? Oke, nah silakan dibuka. Nah, halamannya.
Bisa dituliskan dulu nanti sebelum dibuat ke media aplikasi, dituliskan dulu dalam buku kamu. Nanti kalau anggota kelompok sudah deal, clear, dijelaskan, baru dibuat di media itu. Tidak apa-apa ya, silahkan. Boleh pakai HP, artinya adalah untuk mencari literasi lain selain dari buku paket. Ya, silahkan dimanfaatkan. Ini kelompok 4, ngambil bidang budaya, sosial budaya ya. Oke, sosial budaya. Nah, sosial budaya ya. Silakan kira-kira mau presentasi atau menguraikan peran warga negara yang apa? Ini kan budaya, sosial budaya. Berarti yang seperti apa yang kamu akan tampilkan? Ya, silahkan diskusikan dulu bersama anggota kelompok. Ya, nanti hasilnya tulis dulu dalam buku kamu. Ya, nanti setelahnya baru dipresentasikan. Ya. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Belum. Belum kan sudah? Belum. Kelompok 2? Sudah dibagi yang jelas ya? Sudah. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Baik ya? Kelompok 4 selesai? Sudah. 3? Belum. Kelompok 4 belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai? Sudah. 2? Kelompok. Baik. Sebelum presentasi ini dimulai, saya sampaikan bahwa dalam presentasi nanti Bu Ina akan menilai ya. Jadi 1, kesiapan kalian untuk pemantapan materi. Kira-kira materi yang kalian sajikan itu sesuai atau tidak dengan pembagian tadi. Kemudian yang kedua adalah cara kalian mempresentasikan. Ya. Kalau kalian mempresentasikan dengan cara unik, maka nilainya pun juga akan berbeda, ya. Kalau kalian hanya sekedar membaca misalkan, yang dibaca buku paket misalkan, nanti penilaiannya juga akan berbeda. Nah, kemudian dari berbagai penilaian itu nanti Bu Ina akan milih 1 kelompok, ya, yang saya sudah menyiapkan rewardnya di depan. Isinya apa? Tidak perlu terbahas penting, yang jelas itu adalah reward untuk kalian sebagai kelompok terbaik. Sudah siap? Oke. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Dah. Kelompok 3 siap ya? Siap, silakan ke depan. Jadi semuanya anggota kelompok dari kelompok lain semua menghadap ke depan untuk melihat apa yang dipresentasikan teman kamu. Sudah, silakan diperhatikan kelompok 3 yang sedang berpresentasi atau mempresentasikan peran warga negara Indonesia di berbagai bidang ya. Silakan, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membagi hasil presentasi diskusi kami tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia di bidang keamanan. Oke. Kenapa di jadwal kalian terdapat tulisan sebagai Polri dan TNI? Karena kami ingin menjadi anggota TNI dan Polri. TNI dan Polri adalah salah satu warga negara yang sangat berperan di bidang pertahanan dan keamanan. TNI berperan sebagai alat negara
Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang peran, tentang TNI dan Polri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Baik, ini adalah kelompok 3. Iya, kelompok 3 ya. Di sini mereka menguraikan atau menyampaikan tentang peran warga negara yang di sini adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Di situ ada Intan sebagai seorang TNI. Artinya di sini adalah dia ingin menjadi anggota TNI. Kemudian yang satunya Mbak siapa? Mbak Rara ingin menjadi seorang anggota Polri. Ya, di mana di situ keduanya adalah masuk dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang wewenangnya, tugasnya, perannya tadi sudah dibaca oleh mereka, oleh kelompoknya masing-masing ya. Maka di sini saya mengatakan bahwa kelompok 3 sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Selamat ya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, setelah kelompok 3, berarti kelompok 4 sudah siap ya? Siap ya? Baik ya. Permisi. Ini bolpennya Buna atau bolpenmu? Oke ya. Baik. Kemudian silakan kelompok keempat untuk tampil yang kedua. Berarti setelah ini kelompok 2. Yang terakhir kelompok 1. Oke ya. Sip. Ya, baik. Silakan mempersiapkan diri. Kelompok 4. Sudah bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, warga negara memiliki peran penting yang berkaitan dengan persamaan antar warga negara, berperan dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara lain, baik dari sisi suku, agama, ras, dan budaya. Berikut kami tampilkan salah satu lagu daerah di Indonesia. Jublek suwung ngene keleter mampu ketutung kudel pakai lira-lira sapa ngolehake sir pondele kapal sir pondele kapal Jublek suwung ngene keleter mampu ketutung kudel pakai lira-lira sapa ngolehake sir pondele kapal sir pondele suwung ngene kelender mampu ketutung kudel talu lira-lira sapa guyu ndelekake sir pondele kapal sir pondele kapal Jublek suwung ngene kelender mampu ketutung kudel talu lira-lira sapa guyu ndelekake sir pondele kapal sir pondele kapal. Yang kami tampilkan adalah salah satu cara untuk menjaga atau melestarikan warisan budaya daerah di Indonesia. Sekian presentasi kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Ya, cukup. Baik ya. Mengulang dari yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, di mana di situ adalah mereka menampilkan lagu daerah Jawa Timur. Kira-kira di antara kelompok 3, 2, 1 bisa menyanyikan lagu itu? Ketika kecil tidak pernah? Pernah. Hafal atau tidak? Nah, itulah salah satu peran kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa melestarikan budaya Indonesia. Jadi, lagu daerah itu patut kita pelajari. Supaya apa? Tidak luntur. Ketika nanti kamu tidak bisa, maka tidak menutup kemungkinan kamu juga tidak bisa mengajarkan pada anak kalian, ya toh? Nah, andai kata kalian semuanya sudah hafal, maka kalian bisa mengajari anak-anak kalian. Sehingga apa? Warisan budaya itu tidak luntur, ya. Jadi tetap kita bisa melestarikannya, ya.
Dan yang saya harapkan tidak hanya cublek-cublek suweng itu maksudnya apa? Saya harap sampean bisa memahami. Inti daripada yang sudah terbahas oleh kelompok 4 tadi bagus ya. Maka jadilah manusia yang bijaksana di dalam dunia ini. Ya, seperti halnya yang sudah diterakan oleh Sunan Giri lewat lagu daerah yaitu cublek-cublek suweng. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 2. Bisa ya? Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Anissa Solna sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang azas-azas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan umum. Yang pertama, asas usefulness or lack of the blood adalah asas yang tidak membedakan perlakuan terhadap warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang kedua adalah asas pengakuan dan penghormatan. Asas dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin perlindungan serta memuliakan hak asasi pada umumnya dan hak negara dan hak warga negara pada khususnya. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kelompok ini menjelaskan atau menguraikan terkait tentang azas-azas kewarganegaraan. Jadi di awal tadi Bu Ina kan sudah menyampaikan, seseorang bisa mendapatkan status kewarganegaraannya itu ada beda-beda. Ada yang berdasarkan garis keturunan, ada yang berdasarkan jalur hukum. Termasuk di dalamnya ketika sampean sudah usia 18 tahun, maka sampean berhak untuk memilih kewarganegaraan. Karena di 10 AK2 ini adalah keturunannya ayah dan ibu ini adalah sama-sama orang Indonesia, maka secara otomatis kalian masuk sebagai warga negara Indonesia. Lebih tepatnya nanti ya, lebih resminya adalah dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Baik ya. Karena diskusi ini sudah selesai, maka di sini saatnya Bu Ina akan menyampaikan siapa sih kelompok yang terbaik di antara 4 kelompok ini ya. Dengan kelompok yang tampil pertama yang berperan sebagai TNI dan Polri. Kemudian kelompok yang tampil kedua yang tadi tampilnya adalah menampilkan betul cublek-cublek suweng, di mana di situ adalah peran warga negara Indonesia di bidang sosial budaya. Kemudian ini tadi adalah tentang azas kewarganegaraan umum. Siapa yang sudah terpilih menjadi kelompok terbaik tidak boleh tinggi hati. Ya. Dan kelompok yang tidak terpilih sebagai kelompok terbaik jangan putus asa. Ya. Silakan tetap terus belajar. Ya, tetap semangat untuk belajar. Bisa kira-kira? Siap ya. Oke, baik, di sini Bu Ina sudah mengambil nilai tadi ya. Awal tadi sudah saya sampaikan isi daripada presentasi, bentuk presentasinya ya. Maka di sini kelompok terbaik di antara 4 kelompok adalah kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 4. Baik, di sini Bu Ina sudah menyiapkan 1 reward, maka silahkan 1 anak perwakilan dari kelompok 4 untuk ke depan ya. Baik ya, ini untuk kelompokmu karena sampean sebagai kelompok terbaik di diskusi ini ya. Sudah, terima kasih ya. Sudah. Iya, sama-sama ya. Isinya apa nanti lihat. Maka silakan dilihat adalah bentuk perjuangan kamu untuk latihan cublek-cublek suweng seperti apa dan sebagainya ya. Baik, karena untuk presentasi pagi ini sudah selesai. Untuk menguji kepemahaman kalian tentang materi kita hari ini, maka Bu Ina sudah menyiapkan sebuah soal. Ya, yang soal itu sudah Bu Ina buat di dalam bentuk Google Drive. Maka silakan semuanya saja HP-nya dikeluarkan. Bu Ina kirimkan linknya. Bu Ina kirimkan kepada 1 anak ya.
Kemudian nanti bisa di-share di grup kelas ya Mbak ya. Sebentar. Bentar. Sudah saya kirimkan, silakan link itu dikirimkan ke grup kelas. Ada 10 soal di situ. Silakan dikerjakan ya. Sejauh mana toh pemahaman kalian tentang materi yang kalian terima hari ini tentang peran dan kedudukan warga negara Indonesia. Sudah. Silakan dikerjakan. Sebagai tes lanjutan setelah kalian mengerjakan Google Classroom tadi, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Materi kita hari ini tentang penduduk dan bukan penduduk, tentang warga negara dan bukan warga negara. Itu. Ada yang mau menambahkan? Ya? Menambahkan apa yang disampaikan Olga, yaitu peran dan kedudukan warga negara bagi bidang. Di berbagai bidang. Baik ya. Jadi, oke, tepuk tangan untuk teman kalian berdua. Ya. Harapannya yang pagi ini belum bisa menyampaikan bukan berarti tidak bisa menangkap materi ya, karena keterbatasan waktu, maka yang perlu saya sampaikan adalah tolong dipelajari ulang materi itu. Kemudian untuk minggu depan, karena kita dalam materi NKRI ini, yang pertama minggu lalu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban, kemudian sekarang adalah peran dan kedudukan warga negara, berarti materi kita habis. Ya, maka untuk pertemuan minggu depan silakan kalian siapkan diri untuk uji kompetensi ya, atau biasa kalian sebut sebagai ulangan harian. Babnya adalah sama, yaitu bab NKRI. Nanti akan ada 2 bentuk soal, yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah esai. Sama, dua-duanya Bu Ina akan menggunakan Google Form, maka silakan disiapkan HP-nya berikut paketannya. Silakan disiapkan juga materinya dengan belajar. Baik ya, untuk pembelajaran kita hari ini selesai. Silakan alat tulisnya dikemas, menunggu guru matematika selesai. Silakan disiapkan untuk berdoa. Baik, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran dan materi kita hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Bu Ina. Semoga semangat kalian untuk terus belajar selalu tertanam pada diri kalian. Baik ya, dari Bu Ina cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran langsung di SMK Negeri 1 Singgahan. Untuk saran dan kritik yang sangat membangun, sangat kami tunggu. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.